Selamat sore, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan wafatnya almarhum Bapak Gunawan hari yang ke-7. Apabila dalam jangka waktu 7 hari ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, belum menempati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, semoga pembawaan doa dan juga pemberian sajian makanan-makanan yang terpilih ini dan juga dukungan doa dari yang hadir maupun yang tidak hadir akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Marilah kita dengan penuh konsentrasi dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa peringatan 7 hari ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat di altar Buddha, Dharma, dan Sangha dan juga altar leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa dibuka halaman 2, dilanjutkan pujian air suci halaman 3. Halaman 2. Dengan
semuanya dikumpulkan. Dibuka halaman 4, mantra welas asih tapaicu. Silakan duduk, dibuka halaman 4. Kue ini sudah cukup nih. Ya, dipegang ya. Halaman 4. Namo Sivang Cintasa Amitabha. Namo Sivang Cintasa Amitabha. Namo Sivang Cintasa Amitabha. Namo Tapeng Quan Sein Bồ Sát. Namo Tapeng Quan Sein Bồ Sát. Namo Tapeng Quan Sein Bồ Sát. Namo Aladana Tola Ye Ye. Namo Aliye Polo Jete Sapola Ye Bote Sato Boye Mo Sato Boye Mo Chalone Chaye Om Samola Phai Sudana Tate. Namo Siji Vedo Imang Ariye Bolo Jete Safola Lindo Bo. Namo Nalai Jinja Sili Mo Bodo Sami Sabo Tado Subang Asayin Sabo Sato. Namo Bo Sato. Namo Bo Je Mo Pa Ta Ta Ta. Om Bo Lo Si Lo Cha Ti Cha Lo Ti E Si Li Mo Bo Ti Sa To Sa Bo Mo La Mo Si Li To Yi Chi Mo Do Lo Va Sa Ye Ti Mo Va Sa Ye Ti. Tola Ti Li Ni Sa Pho La Ye Cha La Mo Pha Mo La Mo Ti Li Si Sa Na Allah San Pho La Sa Li Pha San Pho La Sa Ye Ho Lo Mo La Ho Lo Si Li Sa La Si Li So Lo Po Ti Ye Po To Ye Ni Te Li Na La Chin Sa Ti Li Sa Ne Na Po Ye Mo Na Sa Po Si To Ye Sa Po Mo Si To Ye Sa Po Si To Ye Sa Po La Ye Sa Po Na La Chin Sa Po Mo La Na La Sa Po Si La Sa Na Mo Sa Ye
ye sa bo sa bo mo ho si to ye sa bo cha je la si to ye sa bo bo to mo cha si to ye sa bo na la tin cha bo cha la ye sa bo mo bo li san cha la ye sa bo nam mô la ta na to la ye ye nam mô li to la je te sa bo la ye sa bo om sin ten do man do la ba to ye sa bo nam mô a lo halaman 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman masing-masing dibaca 3 kali mantra persembahan makanan untuk almarhum dan embun surgawi. Kita dahului dengan 56 sincing atau kekosongan. Namo Para we sang phó bồ sát. Namo Para we sang phó bồ sát. Namo Para we sang phó bồ sát. Xin thiên quan sát đại bồ sát xin dân bồ ra bồ la mi ta sát cho chế vô lý chế công tố e chế cô a sơ lý sa sa bồ y công công bồ y sa sa chế sa công công chế sa 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 xin sa ye vô rô sa sa lý sa sa cho pha có chẳng bồ sát bồ miên bồ cao bồ thiên bồ chán bồ chán sa câu con cho bồ sa sang sinh sa bồ yên hợp vi sa sa ye bồ sa sang về cho pha bồ yên trên ai cho bồ y sa trên vô vô minh ye vô vô minh trên ai cho vô la sa ye vô la sa trên vô có trên mê ta vô cha ye vô ta ye vô sa ta cô vô te sa ta pi bồ ra pa la mê ta cô san vô qua e vô ga e cô vô yo con vô lên đi đến ta mong xa chớ chân đi ban gian sa cho bông
ye bo ra bo la mi ta ko ta ana to lo sam ya sam bo ti ko cha bo ra bo la mi ta sa ta mi cha sa wo san cha sa wo tan tan cha nên cho y che ko chan sa bo si ko sa bo ra bo la mi ta cha ya ye che ti bo la san che ti bo ti sa bo nam mô a mi ta bo ye ta che to ye ta de ye ta a mi le ta bo bi a mi le ta se ta bo bi a mi le ta be cha lan te a mi le ta be cha lan ta cha mi ne cha cha na cha ta cha le sa bo nam mô a di đà phật yang ta che to ye ta te ye ta a mi le ta bo bi a mi le ta che ta bo bi a mi le ta be cha lan te a mi le ta be cha lan ta cha mi ne cha cha na cha ta cha le sa bo nam mô a di đà phật ye ta che to ye ta te ye ta a mi le ta bo bi a mi le ta sen ta bo bi a mi le ta be cha lan te a mi le ta be cha lan ta cha mi ne cha cha na cha ta cha le sa bo nam mô sa wa tan da ye ta wa la che te om san bo la om nam mô sa wa tan da ye ta wa la che te om san bo la om nam mô sa wa tan da ye ta wa la che te om sam bo la om nam mô so lo bo ye tan da ye to ye ta ta om so lo so lo sa bo nam mô so lo bo ye tha ta ye to ye tha ta om so lo so lo sa bo nam mô so lo bo ye tha ta ye to ye tha ta om so lo sa bo om ye nan sam bo wa che la om ye nan sam bo wa che la om ye nan sam bo wa che la halaman 55, 56 dan 61 ya. Mohon berdiri. 55, 56 dan 61. Amitabha Sante Syang Kami Kutan Parawan Chan Putih
halaman 62, 63, 64 kita baca dulu bahasa Indonesianya. 62 kita baca bersama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada taranya, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Mandarinnya 62. Sepang san sepo abito ti cho bin to wang li we ta wo chung chi wo jing ta gui chan rui san yu jui fan yo cho fo san zhe xin yo wei xiang 愿当南法人，看见水色线，临终西方尽，分明在莫见。见闻觉精勤，多生觉来观。见佛了生死，若佛得一见。 无边烦恼断，无量法门修。彻言都往灵，着眼这佛道。虽共有尽，无言无穷。尽于无尽，同言众生。 十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨摩诃般若波罗蜜。 Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan sanggui sampai tercapainya nirwana. Mohon berdiri 65, 66 dan 67 bagian atas. 65. Namo Cakwe Pho Tang Yen Chong San Di Che Ta Tho Pha Pho Sang Nam mô Phật Phá Tăng Yen Chong San Thân Đô Chim Sa Trợ Huệ Đô Thầy Nam mô Phật Nam mô
yen tacawe tanim nyapai buyen swetia sisya cupai sajang sing silakan duduk, dibuka 68. Titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bersama-sama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Gunawan. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan demi malahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, masih di bawah, tangan beranjali di depan dada membentuk bunga teratai kuncup. Kembali kita akan bersama-sama mohon berkah bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Apabila jangka waktu 7 hari almarhum Bapak Gunawan belum menempati alam surga bahagia surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya dan memberikan keikhlasan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, istri maupun putra-putra beliau. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha kita nenpok, memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil keluarga mendengarkan doa kelahiran kembali. Namo kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu.
terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 7 hari almarhum Bapak Gunawan, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberikan persembahan kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera.
sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga almarhum Bapak Gunawan yang saya hormati. Pelaksanaan doa 7 hari ini sering dilakukan di kalangan umat Buddha maupun kalangan-kalangan yang lain. Di masyarakat Jawa itu ada hari-hanya, ada 3 hari, ada 7 hari, dan 40 hari, ada 100 hari, ada setahun, 2 tahun sampai 1000 hari, ya, doa-doa peringatan. Berkaitan dengan doa 7 hari di lingkungan wihara, itu ada satu kepercayaan dengan mengambil satu kisah, ya, ada satu peristiwa, ya, yaitu berkaitan dengan seorang biku meninggal, ya. Ketika menjadi seorang biku, biku ini mendapatkan jubah baru, ya, mendapatkan jubah baru persembahan, mungkin kain membuat jubah, ya, belum dalam bentuk jubah. Biku ini mendapat kain untuk bahan jubah. Sebelum sempat memakai, ya, belum sempat memakai, membuat jubah dan memakainya, biku yang dipersembahkan jubah itu terburu meninggal. Ya, biasa sesuatu yang diberikan dan masih baru itu kan kayak seneng-senengnya dan menimbulkan satu kemelekatan hal-hal yang baru itu, ya, meninggal. Sebagai akibat dari kemelekatan terhadap jubah barunya ini biku ini terlahir sebagai kutu, ya, di alam rendah sebagai kutu. Kemudian Sang Buddha, ya, rencana teman biku itu mau bikin jubah dari jubah yang baru saja dikasihkan biku yang meninggal ini. Namun Sang Buddha menyuruh orang yang bikin jubah itu untuk menunggu 7 hari lagi, ya, jangan dipotong-potong sekarang, nanti setelah 7 hari boleh dipotong-potong jubahnya itu, ya. Kemudian setelah baru nunggu 7 hari baru dipotong-potong. Kemudian ada yang tanya, kenapa Sang Buddha motong-motong jubah, kain pembuat jubah ini kok harus nunggu 7 hari? Perlu kamu ketahui bahwa pemilik dari jubah tadi, ya, yang seorang biku tadi lahir sebagai kutu yang hidup di jubah tadi. Apabila belum 7 hari jubahnya sudah dipotong-potong, dia menderita sekali, ya. Kemudian nunggu hari, terus selang 7 hari dipotong-potong jubah itu, dan bikunya selama 7 hari itu sudah terlahir di alam yang lain. Jadi Sang Buddha itu memberitahu agar tidak menderita sekali, ya, dengan kemelekatannya ini. Itu contoh yang pertama. Sehingga sampai sekarang pun ada doa 7 hari, ya, untuk membantu, ya, kelahiran di alam yang lebih baik. Kemudian contoh yang kedua ada namanya Ratu Malika. Ratu Malika itu kesehariannya itu berbuat bajik. Namun sayang di saat menghadapi detik-detik kematian, saat kematian itu terpikir, ya, terlintas dalam pikirannya pernah melakukan satu karma buruk, ya. Kemudian terlahir di alam penderitaan, alam neraka. Namun kelahiran di alam neraka itu cuma 7 hari, ya. Nah, 7 hari, ya. Kemudian di alam berikutnya. Dari riwayat inilah maka di kalangan umat Buddha itu ada doa 7 hari membantu, ya. Seandainya arwah itu mau kelahiran di hari berikutnya, itu terbantu dengan doa. Di kalangan umat Buddha Mahayana, doa untuk peringatan kematian itu hari-hanya, dan juga memakai kelipatan 7, karena diyakini setiap 7 hari sekali, ya, itu peluang untuk mengambil kelahiran arwah-arwah itu. Terus 7 kali 7 selama 49 hari. 49 hari itu seolah-olah bagi kalangan umat Mahayana itu wajib,
karena hari sangat menentukan sekali untuk kelahiran berikutnya. Apabila arwah itu tidak mempunyai kebajikan yang memadai untuk kelahiran kembali selama 49 hari ini, ya, arwah itu akan terlahir di alam-alam rendah, kebajikannya kurang. Namun sekalipun arwah itu kebajikannya kurang, namun ada kepedulian dari keluarga yang masih hidup mengirim pelimpahan jasa, maka bisa terbantu untuk terlahir di alam bahagia. Ini ditulis dalam Kisitigarba Sutra. Maka di kalangan umat Buddha dapat kita lihat, ya, sembahyang 49 hari seolah-olah wajib. Bahkan yang saya lihat juga Biku Theravada pun ada peringatan tuh ngambil 49 hari juga, ya. Jadi satu kebenaran atau mungkin sudah menjadi kebenaran yang umum karena memang ditulis dalam kitab suci, ya. Kita meyakini bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, maka dengan cara apapun kita pun menolong orang yang kita kenal, lebih-lebih anggota keluarga kita. Sudah menjadi kewajiban bagi putra-putri beliau selama 49 hari ini menambah kebajikan-kebajikan, dan kebajikan itu akan mengkondisikan arwah itu untuk mengalami kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meninggalnya anggota keluarga tentunya merupakan pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi istri, bagi anak-anak. Kebanyakan orang belum siap untuk berpisah, lebih-lebih perpisahan untuk selamanya. Bagi yang belum siap tentunya mentalnya akan terganggu, terpukul. Namun kita berbahagia dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha banyak memberikan resep-resep bagaimana memulihkan kondisi, ya, batiniah para umat Buddha agar kondisinya lebih baik ketika menerima perpisahan-perpisahan yang tidak diharapkan. Ada beberapa cerita-cerita Buddhis yang bisa kita jadikan pelajaran bagi keluarga-keluarga Buddhis yang baru saja ditinggal kematian oleh orang tercinta. Ya, ternyata kita masih beruntung. Ya, ada cerita seorang ibu namanya Patacara. Patacara ini mempunyai suami, mempunyai 2 anak. Ketika melakukan satu perjalanan, ibu Patacara ini bersama suaminya dan kedua anaknya, di tengah semak-semak suaminya dipatok ular berbisa, meninggal juga seketika itu. Dia menderita sekali kehilangan seorang suami, ya. Anaknya masih kecil-kecil, kemudian harus menyeberangi sungai. Karena di bawah semua itu berat, maka satu persatu, ya, anaknya ini, yang satu digendong, yang satu ditaruh di pinggir sungai karena tidak kuat gendong semua. Kemudian apa yang terjadi ketika dia di tengah sungai, ya, kemudian anak yang satunya dilihat dari jauh ada burung elang pemakan bangkai. Dia pun juga khawatir sekali, kemudian mengusir burung pemakan bangkai ini dan mengira anak tadi ibunya melambai-lambaikan untuk ikut menyeberang. Yang anak di gendongannya juga hanyut di sungai kan tidak konsentrasi lagi. Kemudian anak yang ditaruh di pinggir sungai kena burung elang, ya, dimakan burung elang, burung pemakan bangkai. Bisa kita bayangkan dalam waktu yang sangat berdekatan kehilangan seluruh anggota keluarganya. Kemudian dia pulang seorang diri mau ke rumah orang tuanya. Ketika mau di rumah orang tuanya, di tengah jalan mendapat kabar orang tuanya, kedua orang tuanya itu juga meninggal. Itu loh, orang tuamu baru saja dikremasi, api pembakaran masih kamu lihat, ya, asapnya bisa kamu lihat dari kejauhan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bahkan kalau kita seperti Patacara mungkin sudah stres berat, ya, bahkan bisa gila. Ditulis dalam kitab suci, Patacara pun setengah gila karena kehilangan seluruh anggota keluarganya. Di tengah-tengah kebingungan kemudian ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha memberikan wejangan. Wejangan ini juga bisa Bapak Ibu, ya,
jadikan satu rujukan dan pelajaran bagi kita semua. Apa nasihat Sang Buddha? Di zaman Buddha di India itu orang percaya ada kelahiran kembali, ya. Kamu kehilangan anggota keluargamu, itu bukan terjadi dalam kehidupan ini saja. Kehidupan-kehidupan yang lalu pun kamu juga sering kehilangan anggota keluargamu. Kamu kehilangan suami, anak-anak, orang tuamu juga sering terjadi kelahiran-kelahiran yang lalu. Apa kamu akan menangisi terus sesuatu yang sering terjadi pada dirimu? Mendapat nasihat Sang Buddha seperti itu, kemudian Patacara ini sadar, ternyata saya telah mengalami proses yang begitu panjang. Kelahiran-kelahiran yang lalu pun juga saya mengalami kehilangan orang-orang yang tercinta. Kemudian Patacara bukan saja bisa menerima kematian dari seluruh anggota keluarganya, bahkan mendapatkan berkah yang luar biasa, yaitu pencerahan mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau kesucian yang pertama. Kemudian ada lagi seorang ibu yang bernama Wisaka, kehilangan anak tunggalnya. Dia bahkan tidak bisa menerima, dan karena tidak bisa menerima dan akal sehatnya tidak ada lagi, dia mencari obat untuk menghidupkan anaknya. Namun apa yang dicari, syarat dari Sang Buddha obat itu ya bisa asal biji lada yang diketemukan yang berasal dari rumah tangga yang belum ada kematian. Dicari ke sana kemari ya tidak pernah akan ketemu. Dia menyadari bahwa kehilangan orang yang tercinta, kehilangan seorang anak, ditinggal kematian anak, itu juga terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain juga. Dari kesimpulan ini, hukum kematian adalah hukum universal yang berlaku kepada siapapun. Demikian pula tanpa kecuali istri, anak kita pun setiap saat bisa meninggalkan kita karena kematian. Semoga acara pelaksanaan doa 7 hari ini bukan sekedar bermanfaat bagi almarhum, terbantu untuk kelahiran berikutnya, namun yang lebih penting adalah keluarga yang ditinggalkan segera mungkin bisa menerima perpisahan ini, karena sudah menjadi hukum alami dan kodrati. Tanpa kecuali yang hidup ya kapanpun, setiap saat kita menghadapi kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Gunawan, semoga jalan yang lebih terang dan lapang dan keluarga segera bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri doa 7 hari ini dengan memberi hormat, dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitoho. Mohon berkenan keluarga dan para romo untuk foto bersama.